Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan pertama di kelas 7 ini, kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan pagi ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran pertama kali ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Baiklah, toharoh adalah secara bahasa membersihkan kotoran, baik yang ada wujudnya maupun yang tidak ada wujudnya. Maksudnya baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah menghilangkan dan membersihkan hadas, najis, dan kotoran yang bisa menghalangi sahnya dalam suatu ibadah tertentu, misalnya sholat, tawaf dalam haji misalnya, seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke macam-macam toharoh, apa saja itu toharoh, itu kita ke alatnya untuk bersuci dulu. Alat untuk toharoh, alat untuk bersuci yang pertama adalah air. Nah, ini adalah air yang alat dari toharoh yang paling bagus, yang paling bisa membersihkan itu adalah air. Yang kedua adalah yang selain air. Nah, ini bisa tanah atau debu yang suci. Itu gunanya untuk apa? Yuk, untuk tayamum ya. Terus ada batu, misalnya tisu dan benda-benda lain yang dapat menyerap kotoran. Itu gunanya batu, tisu, dan benda lain ini tadi gunanya untuk istinja atau cebok. Sekarang kita bahas tentang air, macam-macam air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci nanti yang seperti apa. Air itu ada bermacam-macam, ada 4 macam air ya. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak disebut juga air tohir mutohir. Maksudnya air itu suci dan mensucikan. Suci maksudnya air itu suci, bisa diminum, dan mensucikan. Dan maksudnya mensucikan itu bisa untuk bersuci, gitu ya. Air itu digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk minum, memasak, dan lain-lain. Yang kedua, air tohir ghairu mutohir. Artinya air yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya di sini air itu suci, bisa untuk dikonsumsi, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya wudhu begitu nggak bisa. Yang ketiga adalah air musyamas. Ini airnya makruh. Makruh itu berarti lebih baik ditinggalkan, begitu ya. Maksudnya kalau bisa digunakan dalam keadaan kalau tidak ada yang lain, gitu. Yaitu air yang terkena panas sinar matahari yang terdapat dalam wadah logam yang bisa berkarat. Artinya air itu sudah bercampur dengan karat besinya itu. Yang keempat adalah air mutanajis, yaitu air najis, air yang terkena najis. Air ini sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah tidak bisa digunakan untuk minum, tidak bisa digunakan juga untuk bersuci atau wudhu, mandi besar itu sudah nggak bisa. Bisanya hanya untuk menyiram tanaman mungkin bisa, atau dibuang. Yang pertama kita bahas adalah air mutlak, air tohir mutohir, suci dan mensucikan. Air mutlak ini ada 7 macam, yaitu 1 air sumur, 2 air sungai, 3 air hujan, 4 air laut, 5 air dari sumber mata air, contohnya air danau, air terjun, air yang keluar dari batu-batu pegunungan yang dalam bahasa Jawa disebut tok, gitu ya. Terus yang keenam ada air embun, 7 air salju. Maksudnya air salju itu air es yang ada di yang negara punya 4 musim, gitu ya. Bukan es batu yang ada di kulkas, itu bukan ya. Tapi di Indonesia juga sudah beberapa kali ini sudah bisa
kadang ada hujan salju ya, di Dieng itu ada, itu air mutlak. Terus yang kedua adalah air tohir ghairu mutahhir, maksudnya air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Air itu bisa digunakan untuk minum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa untuk wudhu dan sebagainya. Air ini menjadi 3 macam. Air tohir ghairu mutahhir itu ada 3 macam. Yang pertama adalah air mustakmal. Ini namanya secara pendeknya air sisa gitu ya. Air sisa itu airnya ya sedikit dan sudah dipakai untuk bersuci, jadi tinggal sisanya saja begitu. Dinamakan sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kulah. Pengertian 2 kulah atau kulatain adalah volume air itu panjang ini panjang kali lebar kali tinggi, itu volume airnya. Jadi ini 60 cm panjangnya, ini 60 cm, 60 cm lebarnya, dan 60 cm tinggi air itu. Misalnya ini batas airnya gitu ya, ini bak mandinya misalnya, atau 216.000 cm kubik atau 216 liter air, itu disebut air 2 kulah. Berarti kalau air itu patokannya itu ya, kalau air itu kurang dari 2 kulah itu berarti disebut air sedikit. Kalau lebih dari 2 kulah baru disebut air yang banyak, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bisa sih air sedikit itu digunakan untuk bersuci, asalkan caranya dengan benar gitu. Terus lanjut. Nah, 2 kulah sama dengan volume atau isi air itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Contoh air mustakmal adalah air dalam ember timba yang sudah dipakai untuk cuci tangan, tapi dengan memasukkan tangannya ke ember. Nah, artinya berarti itu sudah dipakai untuk cuci tangan itu, gitu ya. Itu namanya air mustakmal. Sekarang yang kedua adalah air mutaghayyir, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifatnya. Maksudnya sifatnya itu, kalau saya bilang berubah sifatnya, sifat itu adalah warna, rasa, dan baunya. Contohnya air dicampur dengan sirup. Air itu air sedikit, air suci, sirup juga suci kan, tapi berubah warnanya. Maka air tersebut bisa untuk minum, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Seperti air mustakmal tadi, air itu bisa diminum. Kalau udah kamu pakai untuk cuci tangan itu kan masih suci sebenarnya, suci, tapi tidak bisa untuk wudhu karena sudah mustakmal, sudah bekas pakai begitu. Nah, air tambah sirup ini tadi warnanya berubah, sifatnya kan warnanya berubah, rasanya juga berubah gitu kan. Ini ada manis dan beraroma buah. Contohnya lagi ada air dicampur kopi. Kopi ini juga benda suci, warnanya jadi hitam dan pahit rasanya. Air tambah susu, tambah gula, itu juga berubah sifatnya. Yang ketiga, air tohir ghairu mutahhir. Yang ketiga adalah air yang berasal dari buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Ini gampang, contohnya air jeruk, semangka, air dari buah-buahan lain gitu ya. Sekarang kita ke air musyammas. Macam-macam air yang ketiga namanya air musyammas. Air yang terkena panas matahari dalam wadah logam yang bisa berkarat. Maksudnya air ini itu sudah bercampur dengan karat, makanya ini makruh untuk bersuci. Kenapa makruh? Karena makruh untuk bersuci karena air ini bisa menyebabkan penyakit. Kalau dipakai untuk bersuci bisa menyebabkan penyakit kulit. Kalau dikonsumsi dalam jangka lama misalnya bisa menyebabkan kanker. Nah, wadah atau wadah yang logam yang bisa berkarat itu contohnya ya besi, jelas ya, besi, seng begitu.
Tapi kalau aluminium itu tidak menyebabkan karat, jadi aman gitu. Sekarang air mutanajis. Nah, ini macam air yang keempat adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Ini sudah ya, kita lihat hukumnya. Air najis atau air mutanajis itu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dan juga haram untuk dikonsumsi. Itu yang sudah najis. Nah, yang termasuk air mutanajis adalah ini, nanti ada dua. Yang pertama, air suci tapi sedikit, kurang dari 2 kulah itu, terus kecampuran najis, walaupun dia berubah sifatnya ataupun tidak, itu hukumnya tetap najis. Mudeng, saya ulangi, air yang sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kulah gitu ya, misalnya 1 ember atau 1 ciduk itu sedikit. Nah, itu terkena najis, kecipratan pipis atau terkena kotoran cicak, walaupun itu tidak berubah sifatnya, warna, rasa, baunya itu tidak berubah, itu hukumnya tetap najis. Yang kedua adalah air yang lebih dari 2 kulah, maksudnya kalau lebih dari 2 kulah itu tadi airnya banyak ya. Jika terkena najis, hukumnya ada 2 ini. Nah, bisa menjadi najis apabila itu berubah sifatnya, warnanya atau rasanya atau baunya itu berubah. Misalnya air dalam bak mandi rumah kamu itu besar, lebih dari 2 kulah, tapi itu kemasukan kotoran ayam, kotoran ayam kecil sih, apa ya, kotoran sapi. Nah, itu terus berubah warnanya menjadi agak kekuning-kuningan. Nah, itu najis, walaupun airnya banyak tapi tetap menjadi najis karena dia berubah sifatnya. Yang kedua, tetap suci, maksudnya tidak menjadi najis jika tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi misalkan air yang banyak, yang lebih dari 2 kulah itu kok terkena najis, ketelean cecak gitu. Nah, karena tidak berubah sifatnya, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, itu ya tetap aja suci, bisa untuk diminum, bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi besar biasa. Gitu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang kurang jelas, nanti kalau kurang jelas bisa bertanya saya lewat WA Japri ya, tapi atau bisa juga di Google Classroom. Alat bersuci yang selain air sekarang. Tadi kan kita bahas tentang air. Air itu yang paling bagus gitu kan untuk bersuci karena yang paling bisa membersihkan. Yang kedua adalah alat yang selain air. Yang pertama, debu atau tanah yang suci, itu gunanya untuk tayamum. Ini kita besok bahas tentang bab tayamum. Yang kedua adalah alat-alat bersuci untuk istinja selain air. Itu istinja itu cebok, ada syaratnya kalau nanti cebok dengan selain air gitu. Ketika kalian di pegunungan atau di mana tidak menemukan air, terus kalian pengen pipis atau buang air besar, itu bisa cebok dengan selain air, tapi dengan syaratnya alat tersebut bukan benda najis atau sudah terkena najis, ya sama aja nanti. Terus yang kedua, benda padat atau benda padat dan kering yang mampu menyerap air. Yang ketiga, bukan benda berharga atau sangat dibutuhkan, misalnya makanan, emas, itu kan barang berharga. Contohnya sekarang alat-alat untuk istinja itu ada batu, tisu, ada kertas, ada kayu, ada daun kering, ada kain, dan alat-alat yang bisa menyerap air lainnya. Nah, di akhir pertemuan ini kalian ada tugas. Tadi tugasnya adalah nanti ini ya, setelah mempelajari ini, tugas kalian adalah salin dan tulis materi yang tadi itu di buku catatan fikihmu. Dan yang kedua, kerjakan LKS kelas 7 halaman 7 yang A saja, yang ABC, yang checkpoint. Kemudian dari kerjakannya di LKS dulu, dilingkari atau disilang begitu. Kemudian jawaban itu disalin di buku tulismu, buku fikih. Kemudian yang salinan di buku fikih tadi difoto, terus kasih nama kamu. Kemudian foto itu dikirim ke Google Classroom di sini ya, di kelas ini, di
bab alat untuk bersuci gitu. Terus nanti jangan lupa isi presensi kalian di link yang ada di Google Classroom yang telah kami bagikan, atau kalau enggak ya nanti coba lihat nanti. Oke, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA atau WA saya Japri ya, jangan di grup itu, atau bisa di Google Classroom di komentar. Selamat mengerjakan, dan kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.